Halo, Mang Cek Bicek. Sekarang kita lagi menjalan-jalankan si kecil. Nah, ini sudah minus 8 derajat Celcius ya. Sekarang jam berapa ya? Jam 12.45 hampir jam 1 siang. Nah, itu. Nah, ini lapangan dekat rumah kita ya. Nah, itu ada toko halal di situ. Ya lumayan murah lah. Cuma kita nggak pilih-pilih. Mereka ya kita tinggal ngomong kita mau beli apa, tinggal mereka ambil ya. Jadi kita nggak bisa milih. Jadi meskipun ada daging segar kita nggak bisa minta yang segar. Mereka menjual yang ada aja dulu ya, karena susah motongnya tuh mungkin ya, nggak tahu juga. Nah, itu ada toko ikan yang baru tuh, riba tuh, kalau ada balon-balon itu dia baru buka. Nah, ini ya tuh, lihat. Jadi kelihatan ini tinggi bener. Ini sudah minus 8 derajat Celcius. Permukaannya tuh burung-burung dikasih makan pada duduk tuh, duduk. Nah, itu saljunya sudah menggunung. Memang itu sekolah ya. Nah, itu udah ada pohon Natalnya di situ. Tuh pohon Natal. Nah, kayak gitu ya di situ. Nah, tuh lagi. Tuh. Nah, jadi kayak gini pemandangan di lapangan dekat rumah kita ya. Dekat sekolah. Oke. Nah, kami akan makan bakso ayam sama bakso sapi ya, ini gabung. Yang kuah kaldunya diambil dari daging ya, daging iga yang kita beli di toko ini ya. Pakai keripik kayak keripik apa namanya, kayak keripik roti itu ya. Nah, ini acar wortel, bihun, soun. Mang Cek Bice, ini saya lagi membuat untuk makan siang kita ya. Nah, hari Minggu ya, jadi Sabtu Minggu, jadi supaya nggak repot lagi, bisa bikin ayam panggang ala Padang. Ini bumbunya sederhana aja, cabai merah, bawang merah atau bawang bombay juga bisa, bawang bombay merah atau bawang bombay biasa, bawang putih, kemudian kemiri. Kalau nggak ada kemiri saya ganti pakai hazelnut, kacang hazelnut ya, atau funduk kalau di Rusia. Garam, daun salam, daun jeruk, merica bubuk, gula, nanti gulanya, dan ini pakai santan nanti. Kemudian bisa pakai dikasih kaldu ayam bubuk. Nah, kemudian kunyit bubuk, jahe. Jadi saya pakai jahe bubuk ya. Serai, saya pakai serai bubuk. Laos, kalau nggak ada laos atau kuas, skip aja, saya skip. Kayak ini ya. Nah, sudah bumbunya harum, baru kita masukkan ayamnya tadi. Nah, ayamnya ini saya lepas kulitnya. Ini pakai pahasnya. Sementara itu nanti saya akan masak sawi telur. Jadi akan pakai cabai sama bumbunya, bawang merah, bawang putih, cabai. Pakai telur, putih telur juga, pakai wortel, tomat, garam, gula. Nah, saya akan kasih lihat. Ini ya, serai saya sudah mulai tumbuh. Ini dalam proses tunggu dia sudah ada akarnya, baru saya masukkan ke sini. Ini udah tumbuh, lihat. Itu cabai. Nah, tadi saya bikin kue coklat ya. Nih, kue coklat dapatnya 1 toples ya, lumayan lah untuk dimakan. Karena sekarang harga kue kering sama bolu itu udah mahal, udah mulai naik di sini. Nah, jadi kita bikin sendiri. Mungkin besok saya akan mulai juga membuat kue monde ya, ala monde. Oke, ini kita kalau nggak motong kita kecilkan aja, jangan terlalu kecil ya. Nunggu ayamnya berubah warna, baru kita kasih air, baru nanti terakhir dikasih santan.
baru nanti kita kasih gula dan koreksi rasanya. Telurnya udah saya masukkan, udah kasih garam, tinggal kasih gula, tapi gulanya terakhir, jadi nggak usah kasih air karena ini sawi telur ini akan mengeluarkan air. Nah ini, dan saya sudah tambah air ya, ini sudah mulai berubah warna ya. Nah baru kita masukkan santannya. Ini santannya santan instan, saya pakai santan kara. Sekarang ada ya santan kara di Rusia ya, saya pesan online. Nah masukkan ke sini, terus kentalannya mau sekental berapa, nanti kan dia kita sampai menyusut. Nah ini memang kalau santan itu sudah masuk freezer dia memang jadinya seperti ini, berbunggul-bunggul, nggak apa-apa, diaduk-aduk kayak gini aja, tapi jangan diangetin. Nah kayak gini. Nah, sisanya ini akan saya jadikan untuk nasi kuning pas waktu hari Sabtu nanti ya rencananya. Ini kalau sudah masuk santan harus diaduk terus dan usahakan jangan ditinggal-tinggal karena dia akan pecah. Mau pecah nggak enak, jadi kita akan tunggu sampai ayamnya, sampai kuahnya menyusut dan baru kita panggang. Tapi jangan terlalu menyusut benar ya, karena kita akan gunakan yang kuahnya nih yang sudah menyusut sedikit itu untuk olesannya. Nah ini udah oke. Udah agak lembut wortelnya, baru kita masukkan sawinya. Nah ini udah selesai ya untuk yang tumis sawi telur saya pakai wortel ya, supaya lebih enak dan juga terasa pedas. Biasanya kalau mama saya nyayur itu nggak pakai cabai ya, nah saya mau tambahkan cabai supaya lebih greget. Nah ini bisa jadi alternatif makan siang yang enak banget, yang sehat. Nah ini kita tunggu sampai dia masak ayamnya dan sampai dia menyusut kuahnya. Oke. Nah ini sudah mulai mengering ya, ini tadi airnya sedikit saya sisakan untuk makan lontong nanti ya, waktu lebaran atau waktu pas weekend. Nah, di kulkas itu, di freezer itu juga ada, jadi saya akan campur, ini enak banget. Nanti tinggal dimasak aja lontongnya. Nah sementara itu ini kita tunggu sampai mengering. Sementara itu ini ada terasi ya, terasi udang yang sedang saya panggang. Nanti besok saya mau membuat sambal mentah terasi rebus, sambal mentah ya pakai terasi panggang. Jadi kalau untuk sambal itu dia dipanggang terasinya, tapi kalau untuk sayur nggak usah dipanggang. Ini udah selesai ya. Ini kalau sesudah dia menyusut airnya baru kita panggang. Sudah panggang, dinginkan di suhu ruang, baru nanti kita freezerkan. Jadi tinggal dipanaskan di microwave, jadi cepat. Nah, ini ya, itu enak banget. Nah, ini ya, sawi telurnya tadi enak banget. Harum banget ya terasi itu ya, tapi di sini nggak tahu kak, ada sih yang komplain soal terasi. Ini fine-fine aja. Kalau terasi belum mau digunakan itu dibekukan ya, bekukan aja, di freezer kan, bungkus dulu. Tapi kayak gini. Ini pas waktu ngolesnya nanti nggak usah dikasih kecap, jadi cukup dia mengental dan kuahnya ini baru dioleskan. Sausnya yang menyusut itu dioleskan waktu manggang. Nah untuk sawi telur sendiri, kalau maunya dimakan besok ya gak usah di freezer kan, tapi kalau maunya nggak mau dimakan besok itu jangan terlalu lama makannya, itu maksimal itu 3 hari atau 2 hari, kalau nggak bagus lagi. Harum banget buat terasi nih ya, sudah saya keringkan. Nah yang bumbu yang kita ngerebus ayamnya tadi, yang ngungkep tadi ya,
Nah, kita olesin di sini. Nanti bolak-balikan ya sampai yang bumbunya ini habis. Nanti enak banget. Nah, jadi pelengkapnya ini bisa pakai nasi putih, sambal lado hijau. Saya ada sambal lado hijau ada ya, yang terong ya. Tapi saya mau pakai untuk ini, saya mau pakai nasi uduk. Sih nanti kita lihat bagaimana. Atau nggak usah nasi uduk, cukup sambal cabai hijau, jadi nanti kayak nasi padang aja. Enak banget. Ini ada rebus-rebusan ya, tapi nggak ada rebusan, ada danubi di sini. Kan biasanya kalau nasi padang itu ya pakai sambal lado hijau. Saya ada sambal lado hijau yang ada terongnya ya, ada yang sambal lado hijau biasa. Terus apa lagi ya, ya ini aja kayaknya. Itu ya, ini nanti kalau ada sisa ini untuk makan siang, bekal makan siang suami saya. Ini juga bisa jadi ide bekal makan siang keluarga ya. Nih. Apinya kecil aja. Kalau dia besar nanti takutnya gosong, nggak enak nanti. Ini udah kelar ya, udah kelar. Piring udah dicuci, udah hampir mau jam 9 malam ini ya. Ini udah tinggal kita dinginkan aja, baru nanti saya akan masukkan ke kulkas nih ya. Nah, ini kuenya tadi, kue kering coklat, sisanya di satu toples ya. Ini enak banget. Jadi kalau satu ada tamu, kita udah siap prepare untuk kuenya. Kalau bolu kan nggak bisa tahan lama, kalau kue kering kan tahan lama. Oke, mengecek-becek jangan lupa untuk terus disimak video-video saya yang selanjutnya. Jangan lupa untuk terus subscribe ya, kemudian ditekan tombol notifikasinya supaya mengecek-becek tidak pernah ketinggalan video saya yang lainnya. Untuk subscriber baru jangan lupa untuk terus mengikuti video-video saya yang lainnya. Selamat malam dari Rusia. Apakah? Selamat pagi Mang Cek. Sekarang hampir jam 9 pagi. Saya mau membuat butter cookies. Resepnya Chef Luffy Taho. Nah, di sini saya ada 100 gram salted butter ya. Itu saya campur ya. Jadi salted butternya bukan 100 gram. 100 lebih. Jadi ini sekitar 200 gram. Nah, 200 gram itu saya campur antara butter tawar sama butter yang asin ya. Butter yang tawarnya itu nggak terlalu banyak, jadi saya nggak perlu tambah garam. Tapi kalau misalnya kalian pakai yang butter tawar, maka tambahin 2 jumput garam. Kalau pakai yang butter yang salted butter alias yang asin, nggak usah pakai garam lagi. Oke, ini jadi 200 gram, jadi saya bikin double ya, resep double. Resepnya double, supaya hasilnya banyak. Jadi 200 gram mentega, kemudian 55 gram gula halus. Nah, karena saya pakai double, jadi saya pakai 110 gram gula halus. Nah, ini saya dicampurkan. Kita akan kocok sebelum, supaya dia nggak berhamburan ya. Kita harus kayak gini kan dulu, baru nanti dikocok sampai dia putih, pucat mengembang. Nah, harusnya ada pakai vanila ya. Kalau mau pakai vanila, pakai 1 sendok teh vanila kalau double resep. Kalau setengah resep, kalau 1 resep setengah sendok teh vanila. Nah, ini saya nggak pakai vanila karena kehabisan. Nah, ini ada 2 kuning telur, kemudian 250 gram tepung terigu protein sedang. Saya pakai tepung terigu biasa ya, karena di sini cuma ada itunya. Ada gitu aja, tepung yang biasa sama tepung yang untuk roti. Kemudian 30 gram tepung maizena. Udah. Jadi nanti kita akan panggang 160 derajat Celcius, open ya, open saya
selama 20 menit atau sampai dia coklat, kuning kecoklatan. Nah, untuk speed sendiri saya sudah siapkan, harusnya saya pakai, nanti kita akan pakai piping bag. Nah, itu harusnya pakai yang bentuk yang kayak rucksack yang seperti saya perlu kita bilang ya, tapi saya nggak ada, jadi pakai yang ada aja ya. Saya pakai yang kayak gini, yang agak lebih besar atau yang seperti ini. Tila lihat mana, atau mau bintang juga bisa, tergantung ya. Kita lihat mana yang bentuk yang bagus. Jadi butter cookies ini ala Monde cookies ya, kayak biskuit Monde itu ya. Oke, sekarang kita akan kocok dulu. Ini udah putih ya, putih mengembang. Kita masukkan telurnya langsung aja 2, baru kocok lagi. Saya nggak bisa pakai spoonnya, gagal terus. Nah, jadi saya jadikan seperti itu aja, yang ada saya bikin bentuk lopek-lopek kayak gini aja. Udah saya taste, rasanya itu renyah, manisnya ya, bagi saya manis ya. Manisnya nggak kemanisan, tapi saya lebih suka yang nggak terlalu manis. Ini manis, tapi manisnya nggak kemanisan, cuma agak manis sedikit. Nah, ini saya akan meskipun bentuknya nggak smooth kayak gini ya, cuma enak. Tapi ya gitu ya, saya nggak bisa pakai es buah, nggak tahu, gagal terus. Mungkin spoonnya terlalu kecil atau gimana, tapi nggak apa-apa. Adonannya masih bisa kita cetak pakai cetakan kue kayak gitu aja. Oke, nanti itu hasilnya. Jadi sampai kayak gitu aja, nggak keras, lembut banget, enak banget. Kuenya udah jadi ya, jadi saya bikin kayak gini aja, ada yang pakai wijen, ada yang enggak. Overall, jadi meskipun begitu rasanya enak ya. Kalau misalnya pakai yang bukan blue band, apa sih namanya, mentega yang lebih enak lagi, mungkin ini nanti akan benar-benar seperti Monde. Tapi untuk gulanya sendiri, untuk rasanya sendiri manis, agak kemanisan menurut saya, tapi nggak terlalu manis, nggak pas bener sih, tapi agak manisnya. Mungkin kalau nggak terlalu suka bisa dikurangin beberapa gram ya gulanya, gula halusnya. Oke, Mang Cek Bice, jadi stok untuk kue kering kita kalau misalnya ada tamu atau ada keluarga datang, jadi bisa ada, atau mau misalnya cemilan untuk sore hari pas waktu weekend ini ada, jadi tinggal kita makan aja. Kalau beli agak mahal ya, dan rasanya lebih enak kalau kita bikin sendiri, lebih puas ya. Oke, Mang Cek Bice, gitu aja. Jangan lupa untuk berlangganan ya. Paka-paka. Makan ya. Nah, ini tadi yang top Mondenya itu jadi stopless ya. Nah, samping itu saya membuat muffin coklat juga. Jadi yang kue keringnya itu bisa disimpan ya. Muffin coklat untuk kita ngeteh. Nah, di sini muffinnya. Kok belum saya pindahkan? Oh, saya lupa memindahkannya. Nah, ini pizza ya untuk besok, jadi tinggal dipanaskan aja. Kita makan. Enak banget. Nah, hampir lodoh minyak. Tadi nunggu bikin pizza. Nyam. Tambah pedas karena saya bikin saya pakai tambahin cabai sendiri ya, cabai rebus. Memangnya tuh enak, ini enak. Yang varian ini enak, yang raspberry ya, ini bukan iklan. Nah, yang raspberry, blueberry. Nah, sementara itu tanaman saya cabai. Nah, itu serai saya ya, 4 buah. Ini kalau dicampur dengan baksonya, dicampur dengan ayam dan sapi itu enak. Kalau ayam semua dia nggak kerasa sapinya. Maksudnya
Lebih enak yang dicampur ayam sama sapi. Ayam juga enak kalau ayam sendiri ya. Ayam sama sapi dicampur itu enak banget. Dan wah, nyam. Oke, saya mau lanjut makan ya. Ini banyak yang saya harus kerjakan, saya harus cuci piring segala macam. Jangan lupa Mang Cek Bice untuk terus berlangganan ya video-video saya. Paka-paka. Ini udah kelar ya pizza saya. Ini akan saya biarkan dingin, baru sesudah dingin baru saya akan gunting. Nanti tinggal dipanaskan di microwave aja besok. Nah, ini juga udah kelar muffin coklatnya. Ini enak banget. Nih ya. Oke, saya akan coba nanti satu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sekitar 18 ya jadinya ya. Banyak kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, sekitar 18 muffin. Ini enak banget. Nah, ini akan jadi untuk minum teh kami, untuk minum teh. Oh iya ya, saya lupa. Nanti kita akan minum teh. Jadi nggak akan saya makan dulu. Nah, ini bisa jadi bekal dessert suami saya juga ya, bisa ya. Nah, oke, itu aja Mang Cek Bice. Ini udah hampir jam 5:30. Saya mau cuci piring dulu, masih banyak sekali. Oke, Mang Cek Bice, jangan lupa untuk terus mengikuti video YouTube saya, channel YouTube saya. Jangan lupa yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe atau berlangganan channel YouTube saya. Oke, paka-paka. Ayam keju. Nyam nyam. Ini panasin di teflon. Enak. Kalau di microwave dipanaskan dia jadi lembut. Anggur, muffin, sama makan. Tegak dulu. Lembut. Enak banget, lembut. Atasnya itu ada biji-bijian, dalamnya coklat, batangnya dipotong-potong ya. Bisa pakai choco chips juga. Jadinya tuh 18 muffin, tuh enak banget. Cetakannya saya pakai yang cetakan untuk kue pie itu ya, jadi dia kokoh. Nah, saya pakai cetakan yang kayak gini nih untuk naruh muffinnya, muffin papernya ya, kertas muffinnya, jadi dia lebih kokoh. Anggur yang kita beli di supermarket Globus ya, bukan yang di khusus barang-barang yang keranjang, yang di tempat barang-barang yang sudah nggak bagus lagi, harganya murah tapi masih bisa dimakan, tinggal dipilih aja dan dicuci. Manis banget. Bijinya seperti ini, manis. Bisa digigit bijinya kalau mau. Oke, itu aja. Nah, yang monde cookies itu enak banget, bukan enak banget ya, mungkin karena saya butternya campur-campur ya, dan bentuknya nggak sebagus yang Chef Levita, tapi secara keseluruhan itu enak. Bentuknya kayak gini, kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini, ada yang wijen. Itu coba satu. Manis. Jadi bagi saya kuenya kue kering biasa yang pakai butter. Namanya butter cookies.
Kalau kue monde itu saya lebih suka yang ada gula-gulanya itu loh, itu enak banget. Tapi biasanya itu ada cetakannya. Di sini nggak ada jual kalau di Indonesia ada. Tokopedia kalau nggak salah. Oke. Nah, sini juga nggak ada yang cetakan spuit yang roset itu ya, untuk yang membentuk kayak monde. Tapi ini enak. Oke, pakai. Setelah saya sudah makan siang yang saya siapkan, ini udah sore ya, udah jam 4. Ini makan siang yang kita makan jam 4. Nah, ini ada nasi kuning, ayam panggang Padang, ala Padang, kemudian timun, tomat, telur dadar, dan ini sambal cabai hijau, sambal lado hijau pakai terong. Ini yang terong yang bekas yang panggangan dari ayam panggang Padang tadi ya. Ini sambal cabai hijau, terong cabai hijau, ini sambal kecap kacang untuk ayam kecap. Ini timun lalapan. Nah, ini sambal tumis. Ini buat suami saya kasih sedikit sambal. Kita minumnya jus apa ya? Jus apel. Nah, ini saya kasih tahu, ini namanya grapefruit. Jadi rasanya itu seperti duku. Nah, ini kalau termakan yang putihnya itu pahit kayak kita makan biji duku ya. Nah, ini kayak jeruk tapi bukan jeruk. Ini namanya grapefruit. Nah, pelafalan dalam bahasa Rusia juga sama grapefruit. Nah, ini ya. Terus. Nah, ini yang apa, es batu yang bisa ditaruh di freezer ya. Jadi ada air di dalamnya tuh. Jadi bisa dicuci. Ini sambal lado. Ayam panggang Padang. Nah, ini punya saya. Yum. Oke, sekarang kita akan mulai makan. Nah, ini yang sisanya ini untuk suami. Nah, ini saya pakai santan, garam santannya dimasak dulu, kunyit, kemudian pakai daun jeruk, daun salam, sama serai digeprek, dibelah dua kemudian digeprek. Tuh, nah saya sudah nangis tapi udah kasih makan kok. Oke, mari kita makan. Selamat makan semua, Mang Cek Bica. Jangan lupa ya untuk terus ikuti channel YouTube saya dan berlangganan. Bagi yang belum berlangganan, jangan lupa ya tekan subscribe. Paka-paka, selamat sore dari Rusia dan selamat makan. Ini kami makan sore, ini makan siang harusnya, jadi makan sore jam 4. Nasi kuning, ayam panggang Padang, telur, kemudian sambal lado hijau, terong, sambal tumis. Ini sambal ayam kecap kacang. Yang itu grapefruit. Nah, itu namanya grapefruit, jadi kayak duku. Kalau dimakan putihnya itu kayak makan biji duku. Ini terong, bumbu Padang tadi ya, bumbu ayam panggang Padang. Ini punya suami dan ini punya saya. Oke, mari kita makan. Yummy. Makan. How's that? You like fried chicken? Just with kokos tuh. Coba pakai sambal. Ini. Yummy. Enak. Ответственность за наше Отечество. Впервые президентские выборы будут двухдневными. Они пройдут с 15 по 17 марта. Такое постановление в пятницу в заседании Центра Попов. Глава Центральной избирательной комиссии подчеркнула, что впервые выборы главы государства будут проходить в условиях беспощадной геополитической битвы. Хочу заверить вас, что избирательная система нашей страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести ведущие выборы
наш народ, потому что для нас народ это главный судья и главный экзаменатор. Главная новость недели о решении выставить свою кандидатуру. Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие You like that one? в том числе Called nasi kuning, yellow coconut rice. And that one is ayam padang. которые на протяжении Nah ini enak loh, makan kita sedap kali. Sambal lado hijau terong, tapi sambal tumis. боевых товарищей. Сейчас такое время, когда поездка президента в Саудовскую Ini yang panggang padangnya, Объединенные Арабские kalau lembut. Эмираты взрывает всю западную стратегию, а также говорит о глубокой переориентации ведущих стран арабского мира. Вот как оценило значение Bertumisnya. визита британское издание Unheard. На этой неделе Владимир Путин побывал в стране, чьи лидеры вместо Запада все больше засматриваются на восток. И похоже, что Ini enak banget ya, ini bakso. Ya, bakso saya bikin kemarin itu kejel dan enak. Bukannya kejel keras ya, tapi enak banget ya. Bismillah. Menggoreng. Di mana tadi? Ini. Minus 13 di luar. Tuh ini balkon. Wah, salju. Tuh udah menggunung saljunya, menggunung. Nah, lihat ini balkon. Oke, malam ini saya lagi membuat ayam bakar yang panggang pakai teflon ya. Ayam bakar ala Padang. Ini pakai santan, bumbunya sederhana aja. Nanti bisa lihat di YouTube saya, BC Arus ya. Nah, tadi juga saya sudah selesai membuat kue kering coklat, kue coklat ya, kue coklat ini enak banget. Nah, itu nanti akan sesudah selesai ini saya akan numis sawi telur atau sawi Cina. Nah, ini udah hampir jadi ya ayam bakar Padang saya, ala Padang saya. Kita tunggu sampai dia berubah warna semua. Sudah berubah warna semua, nanti kalau ada sisanya saya akan masukkan yang terong ini ya. Terongnya sudah saya rebus sebelumnya, jadi dia nanti ada bumbunya, jadi nggak terbuang yang bekas manggang ini. Kue kering saya sudah jadi. Waktu itu saya sudah bikin kue kering coklat ya. Ini kue kering ala Monde ya, tapi nggak mirip kayak Monde karena bentuknya saya gini kan, saya nggak bisa pakai squid, jadi saya bentuk seperti ini. Rasanya oke, manis.
Jadi ini akan jadi untuk cemilan minum teh ya. Kue buatan sendiri, kue kering, coklat sama kue kering biasa. Oke, ini mie ramen pakai bakso bikinan sendiri. Bakso ayam campur sapi sedikit. Kol. Ini saya sudah membuat kue monde ya. Untuk simpanan. Untuk minum teh juga saya udah masak muffin coklat. Dan untuk besok itu pizza. Ini udah jadi muffin coklat saya untuk kami minum teh. Sekarang udah mulai mahal ya. Muffin coklat di supermarket, jadi lebih baik bikin sendiri dan banyak hasilnya. Nah, ini juga pizza untuk besok ya. Pizza ayam dengan keju parmesan udah saya bikin, jadi nanti sudah dingin nanti saya akan potong-potong. Nah, baru besok diangetin lagi di teflon ataupun di microwave. Kita beli di daging halal tadi ya, kita beli 1 kilo tulang iga, lumayan lah. Memang ini ada lemaknya ya, mungkin nggak akan saya buang, saya akan simpen. Saya tahu mau bikin kari ya, kari daging. Nah, ini sudah saya potong, yang tulang besarnya nggak bisa dipotong ya. Nah, memang ada lemak-lemaknya, nggak apa-apa lah. Nah, ini dagingnya saya pisahkan, itu dagingnya yang sedikit itu mau saya bikin bakso nanti. Jadi akan saya bikin jadi daging cincang nanti dicampur dengan ayam. Jadi seperti ini bentukan tulang. Ya bagus sih, tapi memang nggak terlalu segar, ada yang segar ada yang enggak. Tapi secara sana murah ya, berapa 1 kilonya 400, hampir 500 rubel ya, tapi nggak nyampe 500 rubel, sekitar 450 atau gitu ya 1 kilonya. Kalau daging semua segitu, kalau daging semua ya nggak ada tulang itu sekitar 600, hampir 700 rubel, 675 atau apa lupa saya. Nah, situ juga dijual sosis halal, minuman-minuman, bumbu-bumbu, kemudian daging kambing ya, ada kaki kambing saya lihat itu, ada tulang iga kambing. Kita nggak ambil kambing, kita beli sapi aja, tapi saya nggak videokan ya, karena itu kecil tempatnya, itu nggak enak kalau memvideokan ya. Oke, itu aja ya. Ini enak banget baksonya. Yang punya suami saya sudah saya racik ya, kalau enggak dia akan nggak makan pakai ini, maksudnya nggak tahu gimana ngeraciknya. Kayaknya kurang asin, seems lack of salt. Nggak apa-apa lah, bisa tambah apa yang lain, nyam-nyam. If you need salt, say me lah. There is sprinkle because seems like. Enak. Keripik yang biasanya kalau itu kita bikin tuh kayak tortilla itu. Keripik. Ini rasa bawang. Nah, banget. За неделю, по данным российского Минобороны, на этом направлении отбито 12 штурмов Киева. Вот уже первые дома села Ивановское, откуда пробует атаковать противник. В той дальней посадке. Sudah jadi baksonya. Ini pakai kuah yang sapi tadi ya. Itu untuk di-freezerkan buat yang lain sayurnya. Nah, ini racikan buat suami saya. So here's yours. Nah, kita akan makan ini dengan keripik lavash. Apa tuh namanya? Kayak tortilla itu. Ini cabai rebusnya, ini enak banget. Oke, mari makan. Selamat makan.